Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ustadzah di awal pekan ini. Hari ini kita sampai pada tema yang keempat, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini meliputi yang pertama adalah perbedaan antara pantun dan syair. Yang kedua, kita akan membahas tentang organ peredaran darah manusia. Dan yang terakhir adalah properti tari daerah. Baik, kita mulai dengan syair. Apa itu syair? Kalau kita kemarin sudah belajar tentang pantun, sekarang sedikit tentang syair. Syair ini hampir sama seperti pantun, yaitu puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama dan sajak. Syair merupakan puisi lama yang berasal dari Arab. Syair mengandung pesan atau nasihat. Nah, dari situ maka ada persamaan dan perbedaan antara pantun dengan syair. Persamaannya ada dua. Yang pertama adalah tiap bait terdiri dari 4 baris atau lari. Begitu pula pada syair juga terdiri dari 4 baris atau lari. Selain itu, tiap baris terdiri atas 8-12 kukata. Begitu pula dengan syair, tiap baris terdiri dari 8-12 kukata. Nah, dua ini adalah merupakan persamaan dari syair. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau pantun itu bersajak ABAB, sedangkan syair bersajak AAAA. Jadi bunyi akhirnya sama semua. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pantun isi terdapat pada baris ketiga dan 4, sedangkan syair semua barisnya itu merupakan isi. Artinya di dalam syair tidak ada sambiran. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh dari pantun. Si Devi mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Perhatikan di sini bunyi akhir atau rimanya sajaknya adalah A, kemudian yang kedua adalah U, A dan U ini artinya bersajak ABAB. Sedangkan syair, aku anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat, memberiku makanan sehat, memberiku susu setiap saat. Perhatikan rima belakangnya ini semuanya sama, A semua ya. Yang kedua, perbedaannya adalah kalau 1, 2 ini tidak ada maknanya karena merupakan sampiran dari 1, 2, sedangkan 3, 4 ini merupakan isi yang memiliki makna dan amanat. Sedangkan pada syair tidak punya sampiran. Dari baris pertama sampai keempat ini merupakan isi yang memiliki makna dan amanat. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah organ peredaran darah manusia. Yang sudah kita pelajari ada 3. Yang pertama ini adalah jantung. Kemudian yang bentuknya seperti ini apa? Ini adalah pembuluh darah dan yang terakhir tentu saja adalah jantung. Ini adalah organ peredaran darah manusia. Kita mulai dari darah. Fungsi darah bagi tubuh manusia di dalam sistem peredaran darah diantaranya yang pertama adalah sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ sekresi. Selanjutnya, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Fungsi yang ketiga adalah mengedarkan getah bening. Kemudian mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Selain itu, fungsi darah adalah menjaga kestabilan suhu tubuh dan yang terakhir adalah mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Ini adalah ke-7 fungsi darah secara umum. Kita mulai dari pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri atau biasa disebut dengan pembuluh nadi. Ini berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Artinya ini ada di sebelah kiri. Kemudian vena atau balik. Pembuluh ini mengalirkan darah menuju ke jantung dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola
dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Yang ketiga adalah kapiler. Ini adalah pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Ini adalah 3 jenis pembuluh darah yang ada pada tubuh manusia. Yang terakhir tentu saja yang namanya jantung. Ini adalah organ penting di dalam sistem peredaran darah manusia yang terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Terdiri atas perikardium atau pembungkus jantung, miokardium yaitu otot jantung, dan endokardium pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbikilus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan, sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang gangguan organ peredaran darah non-keturunan. Artinya gangguan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang bukan merupakan keturunan, melainkan pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Apa saja gangguannya? Di antaranya yang pertama ada anemia atau kekurangan darah merah. Kemudian ada kanker darah atau leukemia. Kemudian ada demam berdarah, ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menggigit tubuh manusia. Kemudian ada jantung koroner dan hipotensi serta hipertensi, yaitu tekanan darah rendah dan tekanan darah tinggi. Ini adalah gangguan organ peredaran darah non keturunan. Sedangkan apa gangguan organ peredaran darah yang merupakan keturunan? Di antaranya yang pertama ada yang disebut dengan gangguan hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jadi penderita hemofilia memang harus tidak boleh terluka atau mengeluarkan darah, karena ini akan berbahaya pada kesehatan dan akan bisa mengakibatkan kematian. Karena darah tidak bisa membeku saat darah itu memancar keluar. Gangguan keturunan kedua adalah talasemia. Ini adalah gangguan bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang, terutama ini pada hemoglobin. Ini adalah 2 gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Artinya jika kedua orang tuanya menderita salah satu dari gangguan peredaran darah tersebut, maka dimungkinkan keturunannya akan juga mewarisi gangguan tersebut. Baik, kita masuk ke bahasan yang terakhir yaitu properti tari. Tentu saja kalian sudah tahu apa yang disebut dengan properti tari. Nah, properti tari ini Ustazah ulangi, yaitu segala perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam menampilkan atau peragaan karya tari. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Tetapi anak-anak, selain properti, tari juga memerlukan yang namanya tata rias. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Jika kedua proporsi ini dilakukan dalam sebuah pertunjukan tari, maka tentu saja tari tersebut akan dapat dinikmati dengan sangat indah. Properti tari diantaranya ini ada sebuah gambar pada layar kalian. Properti yang digunakan tentu saja bisa kita lihat yaitu kipas. Kemudian gambar yang kedua ini propertinya adalah pedang atau alat perang. Kemudian yang ketiga yang seperti ini gambarnya, ini adalah propertinya adalah panah. Nah, kita sudah mempelajari sebelumnya, maka sampai pada kita tugas hari ini, tugas pembelajaran hari ini yaitu dengan berkreasi. Coba anak-anak peragakan gerak tari menggunakan properti, apapun boleh yang ada di rumah kalian. Gerak tari yang diperagakan 4 rangkaian gerak saja. Apa gerak itu? Geraknya adalah apresiasi kalian atau imajinasi kalian. Setiap gerak lakukan dalam hitungan 2 kali 8. Jangan lupa peragakan dengan menggunakan pola lantai.
Silahkan berkreasi dengan memilih gerakan sendiri dengan iringan musik sendiri. Jadi kalian boleh menggunakan properti apa saja yang ada di rumah. Kreasikan segala gerakan tari, boleh itu gerakan tari yang memang muncul dari imajinasi kalian dengan hitungan 2 kali 8 sebanyak 4 jenis gerakan. Dan iringan musiknya silahkan kalian pilih sendiri. Ini adalah tugas hari ini. Selanjutnya untuk refleksi, silahkan kalian jawab pertanyaan ini. Ini tidak wajib, tapi jika kalian punya waktu luang, silahkan pelajari dan jawablah pertanyaan di Ayo Renungkan. Setelah itu, cobalah bekerja sama dengan orang tuamu di waktu keluargamu dengan cara berbalas pantun. Tuliskan pantun yang diucapkan orang tuamu dan juga tulis pantun yang kamu ucapkan. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.